Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah beserta seluruh jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah, yang terhormat pengasuh Mabna Ar-Razi Kiai Abdul Hakim, yang saya hormati Ustaz Ilham dan Ustazah Latifah selaku murabbi dan murabbiyah Mabna Ar-Razi, dan tak lupa para musyrif dan musyrifah Takmir Masjid Ali As-Sobuni, dan juga para adik-adik mahasantri farmasi yang ada di Mabna Ar-Razi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah pada pagi hari ini. Kita bisa melaksanakan salah satu anugerah Allah yang terbesar, yaitu kalian panjenengan semua bisa ikut sholat jamaah, lalu kemudian membaca Al-Wirdul Latif, walaupun kadang-kadang ada beberapa yang sudah berpindah alam, karena menyatukan dua alam, yaitu alam zahir dan alam batin. Berdiri saya di sini ini memutar kembali memori sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saya dulu 7 tahun, 8 tahun yang lalu itu 3 tahun bertempat di Ar-Razi, yaitu tahun pertama mahasiswa pertama, angkatan pertama prodi pendidikan dokter. Waktu itu mahasantrinya hanya 50 orang, jadi masih sepi sekali di sini. Maka ketika itu jamaahnya juga sepi. Sekarang mahasiswanya sudah hampir 300, ternyata jamaah subuhnya juga masih sepi. Ya mungkin efek dari beberapa tahun itu ya. Tapi alhamdulillah, ini saya ucapkan selamat kepada para mahasantri yang aktif berjamaah subuh. Kalau yang putri mungkin masih dimaklumi, karena mungkin ini pekannya masih pekan uzur, masih pekan tidak boleh jamaah. Kalau yang putra ini yang jadi pertanyaan. Cuman saya kadang-kadang bertanya juga, ini yang putri yang jamaah sekian orang, apakah semua yang tidak jamaah itu bisa dipastikan sedang uzur atau tidak? Jawabannya wallahu a'lam bishawab. Saya sering menyatakan atau sering menyampaikan bahwa irsyadat itu tugas yang sangat berat bagi yang menyampaikan. Ya, saya tadi berharap datang dari kampus 1. Kalau di kampus 1 itu, yaitu tadi yang saya hadapi itu dua alam. Saya berharap kalau di kampus 2 ini sudah alam zahir semua, ternyata juga sama kondisinya. Tapi tidak apa-apa ya, karena kaidahnya ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke hadis yang nomor 10 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha adbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wal malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Rawahu Muslim. Hadis ini artinya adalah diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah
itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada rasul-rasulnya, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan amalkanlah atau lakukanlah atau kerjakanlah amal-amal yang sholih. Dan juga firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Setelah menyampaikan firman Allah ini, kemudian Rasulullah SAW itu menceritakan atau menyebutkan ada seseorang ya, yang dia ini banyak melakukan perjalanan, atau dia ini sering melakukan perjalanan, ya, yutil as-safar. Lalu kemudian orang ini rambutnya lusuh, badannya berdebu. Kemudian dia ini berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya. Lalu Rasulullah menjelaskan, padahal makanan yang ia makan itu adalah makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram. Lalu kebutuhannya juga dipenuhi atau dicukupi dari sesuatu yang haram. Kemudian Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabat, fa anna yustajabulah, maka bagaimana doanya itu akan dikabulkan. Para adik-adik mahasantri, para musyrif, para musyrifah rahimakumullah. Jadi yang pertama yang kita garis bawahi dari hadis ini, bahwa innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi kita ini harus mempersembahkan atau menghaturkan yang terbaik untuk lillah. Makanya kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain, betapa namanya thayyib atau betapa sesuatu yang baik itu sangat luar biasa. Di dalam surah Al-Ma'idah Allah berfirman, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah wahai Muhammad, ya, la yastawil khabithu wat thayyib, tidak sama antara sesuatu yang buruk dengan yang baik. Ya, qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun ada keburukan, ada sesuatu itu yang banyak, itu yang membuat engkau takjub, membuat engkau heran. Contoh, ada orang memiliki kekayaan yang luar biasa, tapi ternyata kekayaan itu hasil dari mencuri, hasil dari korupsi, hasil dari merampas hak milik rakyat, hak milik orang lain. Maka ini kita jangan terkecoh, jangan heran, wong iku rek kok sugini. Walau a'jabaka kathratul khabith, tetap yang baik itu yang thayyib, walaupun yang thayyib itu tidak lebih banyak dibanding yang khabith tadi itu. Ya. Belum lagi ayat yang lain di dalam surah Ibrahim juz 13 Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Al-ayat. Bukankah kamu tidak melihat kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah, bagaimana Allah itu membuat perumpamaan satu kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, pohon yang subur, ya, kasyajaratin thayyibatin, yang pohon yang baik itu adalah asluha kasyajaratin thayyibatin asluha apa tadi? Wa far'uha fis sama, asluha thabitun fil ard. Jadi akarnya itu menghunjam kuat di bumi sehingga pohon ini bagus. Ya, nutrisi yang diambil dari bumi itu bagus. Tanahnya juga di tanah yang subur, tanah yang baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, kan begitu. Lalu kemudian
ini nanti buahnya akan baik, sehingga digambarkan wafar'uha fis sama, karena subur sehingga ranting-rantingnya, cabangnya ini menjulang ke langit. Jadi kalimat yang baik itu diibaratkan seperti itu. Maka kita ini jangan sampai ngomong sesuatu yang tidak baik, karena omongan kita yang tidak baik itu pasti akan berdampak buruk kembali kepada kita sendiri. Makanya di ayat yang lain kalau kita lihat dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Itu yang baik dan yang benar itu nanti akan memperkuat amalia kita. Yuslih lakum a'malakum. Orang itu kalau ngomongnya baik, disugesti diri itu baik, maka nanti akan berimbas pada perilaku. Tapi kalau orang ngomongnya tidak baik, pasti nanti perilakunya juga menjadi tidak baik, karena itu saling terkait. Lalu kembali kepada ayat yang dikutip oleh Hadratur Rasul atau disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, beliau menyatakan mengutip ayat, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan wa'malu sholihah, dan lakukanlah amal sholih. Ini beberapa tafsir menjelaskan, para mufassir itu menjelaskan, pertama, thayyib dalam konsep makanan itu mesti halal. Kalau halal itu boleh jadi ada yang belum thayyib. Sehingga kata kuncinya begini, kalau thayyib itu dimaknai dalam konteks zahir, maka thayyib itu dalam aspek kesehatan bisa jadi makan itu, kan di ayat yang lain kan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, halal dan thayyib. Ada makanan itu yang halal tapi tidak thayyib. Thayyib itu apa? Thayyib itu bisa higienis, ada kandungan gizi yang seimbang, itu thayyib. Makanya kalau kita ini makan yang banyak hanya karbohidratnya tapi proteinnya kurang, itu halal tapi kurang thayyib. Ya. Atau bisa juga contohnya, ada orang yang sakit, dia kena diabetes. Maka orang yang sakit diabetes itu nasi bagi dia, nasi apalagi dengan cara menanak yang kurang tepat sampai di berhari-hari di magicom, itu kan kadar gulanya kan tinggi. Itu halal tetapi tidak thayyib. Tapi bagi sampean yang tidak punya sakit diabetes, maka itu halal sekaligus thayyib asalkan tetap seimbang. Makanya ajaran Islam itu sudah pas. Itu kalau dari sisi zahir. Kalau dari sisi batin, thayyib itu mesti halal, maka itu nanti akan berimbas pada wa'malu sholihah. Orang itu kalau makanannya makanan yang haram, baik haram secara hukmi atau bahkan haram secara zati. Zati itu ya babi itu jelas haram. Walaupun disembelih pakai bismillah 70 kali juga tetap haram. Ya. Tapi kalau makannya ayam, ayamnya disembelih sudah bismillah, tapi ayam di kantin ini kita makan dan kita tidak bayar, itu secara hukmi haram. Itu juga berbahaya untuk tubuh kita. Makanya ayatnya kan wa'malu sholihah. Sampai lihat kata kunci ini, kalau orang makan makanannya itu thayyib, baik thayyib secara zahir atau thayyib secara batin, nanti akan mensupport pada amal sholih. Contoh, yang thayyib secara zahir, makanannya seimbang, karbohidratnya seimbang, proteinnya juga tidak berlebih di karbonya, maka orang akan semangat melakukan amal, tidak ngantuan. Itu kalau gampang ngantuk itu jangan-jangan memang karbohidratnya berlebih. Apalagi kalau memang disupport ditambah dengan sampean sistem istirahatnya tidak teratur. Tadi malam ada yang nugas sampai jam 1:30, jam 1. Ini makanya saya ucapkan selamat bagi yang nugas sampai jam 1 tapi pagi ini masih berjamaah, itu luar biasa itu. Ganjaran sampean itu melebihi yang lain-lain itu. Itu kalau sisi thayyib zahir. Kalau thayyib secara batin, itu konsepnya begini. Orang itu kalau banyak makan makanan haram, maka dia diajak melakukan kebaikan itu sulit. Jadi diajak itu gerundel di hati itu berat, itu banyak. Kenapa? Karena gara-gara makanan yang dimakan itu haram. Apa hubungannya makanan dengan perilaku?
Loh, makanan itu kan setelah dimakan dia diproses di dalam tubuh, dibakar oleh oksigen, ya, kemudian dia jadi energi. Lah energi itu yang menghasilkan amal. Kalau kemudian orang ini malas untuk melakukan kebaikan, berarti ada sesuatu dengan bahan bakar untuk energi itu. Kan begitu. Makanya nanti dilihat aja, oh ini berarti kalau ada orang yang berurat untuk melakukan kebaikan, coba dilihat dua hal itu. Apakah sudah thayyib secara zahir ataukah sudah thayyib secara batin tadi itu. Nauzubillah. Karena ini sangat berpengaruh. Makanya kenapa kok doa akan makan itu Allahumma barik lana fima razaqtana, penutupnya apa? Waqina adzabannar. Apa hubungannya Allah memberi rizki kepada kita makanan sampai pada selamat dari api neraka? Karena ternyata tadi itu makanan yang kita makan kalau tidak halal, kalau tidak baik, maka ini menggiring orang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk itu menjadikan orang ini akan masuk neraka. Maka itu harus kita waspadai, ya. Terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan Rasulullah ketika mencontohkan tsumma dzakara rajulan tadi. Jadi Rasulullah menyebut iki lho ana wong, orang ini ndonga sampai nangis-nangis, padahal dia ini kelihatannya itu sangat menyedihkan. Jadi secara zahir itu kasihan, ya, mengelana, tidak punya rumah, lalu kemudian rambutnya berdebu, rambutnya kusam, badannya berdebu. Memang orang kalau dulu itu sering melakukan perjalanan memang begitu, beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan perjalanan naik mobil, naik Grab itu kan ya tidak berdebu. Kalau dulu ini di padang pasir, menempuh perjalanan berbulan-bulan, lalu kemudian dia berdoa dengan melas. Melas itu apa ya? Jadi orang melihat tuh iba karena kondisinya begitu. Tapi ternyata kata Rasulullah ada yang harus diwaspadai. Ternyata yang dipakai itu haram, yang diminum itu haram, yang dimakan itu haram. Tadi itu ya, baik haram secara hakiki, secara dzati, atau haram secara hukmi tadi itu. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Kenapa? Karena orang yang banyak menggunakan barang yang haram itu bisa menyebabkan matinya hati. Na'udzubillah. Ada satu kisah yang saya kutip dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang judulnya Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Ya, ini saya ceritakan. Di sini ada kisah Wahukiyah, cerita mengenai seorang tokoh sufi yang beliau ini adalah dulunya seorang raja di Balkh, ya, di daerah Khurasan Timur. Ya, kalau dulu masih wilayahnya ya Irak dan sekitarnya sana. Sekarang sudah di wilayah, kalau negara sekarang di Afghanistan. Itu ada di Balkh itu seorang sufi namanya Ibrahim bin Adham. Lalu diceritakan di sini anna Ibrahim ibna Adham marra bisuqil Basra. Beliau ini pernah berjalan-jalan di pasar Basra. Fajtama'an nasu ilaihi. Kemudian beberapa orang itu ngumpul di sekitar beliau atau menemui beliau, kemudian bertanya, waqalu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana. Apa sebabnya kami ini berdoa tapi kami ini tidak dikabulkan, doa kami tidak dikabulkan oleh Allah? Ternyata jawab beliau apa? Qal li anna qulubakum matat bi asyrati asya'a. Ya karena hati kalian boleh jadi hati yang mati. Kenapa kok bisa mati? Itu disebabkan 10 hal. Nah ini 10 hal yang harus kita waspadai. Mudah-mudahan dari 10 ini ada yang masuk, yang alamnya masih alam zahir ini. Saya percepat saja karena saya mohon maaf, saya khawatir kalau lama-lama ini mengganggu tidur kalian, mengganggu orang itu kan sesuatu yang tidak boleh kan begitu. Kata Ibrahim bin Adham, al-awwal araftumullaha falam tu'addu haqqahu. Kalian sudah mengetahui Allah tapi tidak menunaikan hak-haknya Allah. Ya, wis azan subuh. Banyak, saya kira tadi sudah banyak yang bangun. Cuman kan kalau pilihannya kan dua, mau berangkat atau tidak. Kan begitu. Sehingga kesannya ibadah, kesannya apa? Jamaah di masjidnya sama santrinya yang putra tetap hanya 50 orang. Padahal 51 kan begitu, selisih 1 dengan dulu. Lalu yang kedua, wathani za'amtum annakum tuhibbuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian itu merasa bahwa kalian sudah mencintai Rasulullah, tapi faktanya
kalian masih meninggalkan tradisi baik atau sunnah yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini juga bisa menyebabkan matinya hati seseorang. Ketiga, wa thalith, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bih. Kalian baca Quran, paham maknanya, pinter dalil, tapi ternyata apa? Falam ta'malu bihi, tidak mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Warabi', yang keempat, akaltum ni'amallahi walam tu'addu syakraha walam tu'addu syukraha. Jadi kalian makan, ya menikmati makan, semua makanan yang kita nikmati itu kan adalah nikmat-nikmat Allah. Tapi ingat, ternyata kalian belum memenuhi atau belum melaksanakan kesyukuran kepada Allah. Syukur kepada Allah itu yang paling puncak itu dibuktikan dengan peningkatan ibadah kita. Makanya kalau kita lihat dalam surah Quraisy, ketika Allah menjelaskan nikmatnya kepada suku Quraisy, terakhirnya endingnya itu bukan falyashkuru tapi falyabudu rabb hadzal bait. Maka di sini para ulama menjelaskan, oh berarti syukur itu yang sesungguhnya itu adalah falyabudu tadi itu. Jadi ada peningkatan ibadah secara kualitas dan kuantitas. Kemudian yang kelima, kultum, kalian sudah mengatakan, sudah mendeklarasikan inna syaitana aduun lakum. Semua tahu bahwa syaitan itu adalah musuh bagi kalian, tapi walam tukhalifuhu, kalian tidak mau berpaling dari syaitan, kalian tidak mau, tapi malah berteman. Makanya ada satu bukunya Gusmus itu, Kiai Mustafa Bisri itu, saya masih ingat judulnya Mutiara Benjol. Dulu saya beli waktu jadi mahasiswa. Itu ada ungkapan yang sangat singkat tapi mengena. Kata beliau begini, jangan-jangan kita itu sering mencaci maki orang, mencemooh, dan kita mengatakan jangan kita berteman dengan setan, tetapi ternyata diam-diam kita bersahabat akrab dengannya. Nah ini hati-hati. Lalu kemudian yang berikutnya, yang nomor 6. Sebentar ya, tinggal 5 lagi. Kultum innal jannata haqqun walam ta'malu laha. Kalian sudah berikrar, sudah mengatakan bahwa surga itu adalah sesuatu yang hak. Kan kita percaya nih, nanti di akhirat ada balasan namanya surga. Tapi walam ta'malu laha, tapi kalian tidak mau melakukan atau beramal untuk mendapatkan surga itu. Ya kayak tadi itu contohnya ya, wis krungu adzan subuh apot ya, dan seterusnya. Wasabi' qultum innan nar haqqun walam tahribu minha. Kalian mengatakan bahwa neraka itu hak. Tapi ternyata kalian tidak lari darinya. Jadi tidak ada usaha untuk lari dari apa-apa yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Yang ke-8, qultum innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan bahwa mati itu ada satu kepastian, tidak ada yang mengingkari kematian. Cuman kan semuanya masih berharap umurnya 1000 tahun lagi. Padahal dia datangnya kapanpun tidak ada yang tahu. Apakah ada jaminan besok kita masih ada? Apakah ada jaminan nanti malam kita masih hidup? Tidak ada yang tahu, semuanya tahu itu. Tetapi ternyata kata Ibrahim bin Adham, orang itu karena dibantu oleh nafsu dan setannya, sehingga dia mengatakan gak popole urip mujik suwe, santai aja bro. Pada itu namanya walam tasta'iddu lahu. Ini yang membuat orang hatinya bisa mati. Wattasi' intabahtum minan naum fashtaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum uyubakum. Ya, kalian ini kalau melek, kalau terjaga dari tidur ya, maka yang kalian lakukan itu adalah menyibukkan diri terhadap aib-aib orang lain. Tapi kalian lupa terhadap aib diri sendiri. Kita ini sering menyalahkan orang, padahal ketika satu jari menunjuk orang lain, hati-hati, 4 jari kita harusnya introspeksi. Dan yang ke-10, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian menguburkan orang-orang yang sudah mati di antara kalian. Orang meninggal kan kita ikut takziah, bahkan ikut ke kuburannya, ikut memakamkan. Tapi ternyata walam ta'tabiru bihim, kalian tidak bisa mengambil ibrah terhadap orang-orang yang sudah wafat. Ini hati-hati. 10 hal ini menyebabkan
kematian hati seseorang, yang kalau hati sudah mati maka dia sulit untuk memancarkan yang namanya kebenaran. Saya kira itu. Ini kalau sudah salam nanti cobalah bangun semua. Ini kata-kata untuk membangunkan jiwa yang tidur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Yang tidur pun mudah-mudahan penjelasan ini menjadi penjelasan yang manfaat dan barokah, apalagi yang menyimak dengan baik. Karena sampai sudah datang ke sini, walaupun faktanya di sini alamnya berbeda, tapi itu sudah jauh lebih baik dibanding yang masih di Madinah dan tidak mau berangkat ke masjid ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya sudah mengganggu waktu istirahat kalian. Sekarang saatnya yang tidur segera bangun, dan yang bangun segera tidur, karena hidup itu seperti roda yang harus bergantian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.